Salam sejahtera, kembali berjumpa dengan saya. Pada kali ini kita akan mereview kembali, mempertegas, mengingatkan kembali akan jadwal pelaksanaan PPDB berdasarkan juknis dan edaran. Jadi kita perlu memperhatikan beberapa tanggal yang di dalamnya digunakan untuk melakukan pendaftaran per tahap. Jadi di setiap tahap, di setiap tanggal di sini ada keterangan yang harus dipahami. Jadi untuk mendaftar PPDB itu ada prosesnya, ada jadwalnya, ada tahapannya, supaya pendaftar tidak bingung dan tidak terburu-buru. Nah, bahasa Jawanya itu kemerungsung, lalu panik. Sebenarnya sudah kami buatkan keterangannya di sini di website ini, jadwalnya. Ini urut. Jadi tanggal 27 Juni sampai 8 Juli ini dibagi dalam beberapa kali pertemuan. Di dalamnya apa saja yang harus dilakukan. Ini sudah jelas di sini. Pendaftaran online melalui web hanya dibuka sesuai jadwal dengan pilihan jalur, ada 4 di sini. Kemudian pendaftar wajib menyiapkan berkas yang dipersyaratkan termasuk fakta. Berkas apa yang dipersiapkan? Ya dilihat jalurnya. Jalur apa itu membutuhkan berkas-berkas apa saja dan harus berkas asli. Nah, kemudian setelah melakukan pendaftaran online di tanggal 27 Juni sampai dengan 5 Juli. Nah, di tanggal 6 sampai 8 Juli ini kami UPT SMP Negeri 1 Ambarawa menyediakan waktu untuk melakukan verifikasi yang pertama, yaitu verifikasi lembar pendaftaran online atau tanda bukti pengajuan pendaftaran online. Ini sifatnya wajib bagi semua pendaftar online sebelum pengumuman. Jadi ini semua wajib. Jadi kalau ada pendaftar yang tidak melakukan pencetakan atau belum melakukan pencetakan tanda bukti formulir online, di sini di tanggal ini wajib datang ke sekolah untuk kami bantu. Kemudian tanggal 13 itu pengumuman dan bisa langsung daftar ulang sampai dengan 16 Juli. Apa saja yang dipersiapkan di daftar ulang ini? Daftar ulang membawa berkas asli dan juga fotokopi sejumlah 3 rangkap seperti yang telah kami buat di edaran. Di sana sudah jelas semua. Nah, kemudian di tanggal 18 sampai 20 Juli seluruh peserta didik baru atau siswa yang dinyatakan diterima untuk masuk di UPT SMP Negeri 1 Ambarawa datang untuk mengawali pembelajaran tahun pelajaran baru dan sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, ini tahap-tahap ini harus diperhatikan. Untuk lebih jelasnya saya sajikan juga dalam PowerPoint. Ini adalah tampilan lini masa proses PPDB, sama seperti yang saya jelaskan tadi, pada tanggal 27 Juni sampai 5 Juli. Nah, ini tolong diingat baik-baik, pendaftaran online dengan akses web PPDB Kabupaten dibuka. Pendaftar yang merasa mampu mendaftar secara mandiri di rumah, silakan mendaftar secara mandiri dengan perangkat masing-masing. Tapi jika pendaftar merasa bahwa pendaftaran online ini membutuhkan bantuan, silakan datang ke sekolah. Kami bantu ala kadarnya untuk proses pendaftaran. Panitia akan bersedia menyiapkan bantuan. Kemudian setelahnya tanggal 6 sampai 8 Juli ini waktu ini digunakan untuk verifikasi formulir tanda bukti pendaftaran online.
Jadi siapapun yang merasa sudah mendaftar namun belum mencetak, atau yang merasa mendaftar di rumah, nah ini wajib membawa formulir tanda bukti pendaftaran online ke sekolah, ke UPT SMP Negeri 1 Ambarawa. Tapi untuk pendaftar yang sudah mendaftar di sekolah dan sudah mendapatkan handout atau print out tanda bukti pendaftaran online, ini tidak perlu datang ke sini lagi. Ini tersedia hanya untuk mereka yang belum memiliki formulir pendaftaran online. Dan ada lagi, mereka yang harus datang ke sini adalah pendaftar yang mungkin salah memasukkan data, yang salah keliru memasukkan data saat melakukan pendaftaran. Jadi ketika ada kesalahan memasukkan data atau ada berkas yang kurang atau tidak sesuai dan sudah terlanjur dibuat formulir, ingin memperbaiki, nah bisa datang ke sini, dapat meminta bantuan kepada kami, datang ke sekolah, kami bantu untuk memperbaiki, tentu dengan batas kewenangan kami, seperti itu. Kemudian tanggal 13 Juli ini pengumuman penerimaan. Perhatikan baik-baik. Pengumuman ini dapat dipantau melalui website resmi kami ataupun datang langsung ke sekolah untuk pengumumannya. Tetapi untuk daftar ulang setelah pengumuman ini seluruhnya wajib datang ke sekolah. Harus datang ke sekolah membawa berkas asli beserta dengan fotokopi dan yang dilegalisir khusus untuk ijazah. Seluruh berkas asli dan fotokopiannya, jumlahnya berapa rangkap, sudah ada di edaran yang kami terbitkan. Kemudian di tanggal 18-20 Juli itu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru MPLS, dan setelahnya tahun ajaran baru berjalan. Nah, alur pelayanan bantuan yang akan kami sediakan ini agar diperhatikan bagi para pendaftar yang datang ke UPT SMP Negeri 1 Ambarawa. Tolong ini tertib, bukan berebutan atau berjubel. Kami sudah menyiapkan tempat dan alur pelayanan bantuan. Tolong tahap-tahapnya diikuti semua sampai selesai. Ini demi kenyamanan kita bersama. Pertama, pendaftar datang, panitia menyambut, kemudian antri, wajib menggunakan nomor antrian dan menunggu dipanggil. Nanti akan ada panitia yang mengarahkan. Kemudian memastikan berkas terlebih dahulu. Jika sampai di tahap ini berkasnya tidak lengkap, kami tidak akan melayani. Kami tidak akan melayani pendaftar yang berkasnya tidak lengkap. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kami hanya melayani pendaftar yang berkasnya lengkap. Silakan dilengkapi mulai dari sekarang sesuai dengan jalur-jalur yang akan ditempuh untuk pendaftaran. Lalu proses pendaftarannya akan dibantu oleh beberapa admin atau operator. Nah, ini juga harus tertib, tidak boleh berebut atau nyerobot antrian. Ini demi kenyamanan bersama. Dan juga nanti akan ada petugas khusus untuk print out atau cetak formulir bukti pendaftaran online yang dilakukan oleh panitia atau dibantu oleh panitia. Jadi pendaftar harus memiliki, pendaftar harus mempunyai formulir bukti pendaftaran online dan berkas-berkas yang mengikuti, seperti surat pernyataan kebenaran lokasi khusus untuk zonasi dan fakta integritas untuk semua pendaftar di semua jalur. Urutan pelayanan PPDB tanggal 27 Juni sampai 5 Juli, ini kami plot tanggalnya sampai tanggal 5 Juli karena sisanya akan kami gunakan untuk memperbaiki atau membuka pelayanan bagi yang belum print out dan juga yang salah memasukkan data dalam pendaftaran.
Yang pertama, panitia menyambut sama seperti tadi. Sebenarnya ini sama seperti tadi, hanya ada beberapa yang harus diperhatikan. Sekali lagi, ada tempat atau pos untuk scan foto bagi yang belum scan foto menggunakan perangkat masing-masing. Jadi perlu diperhatikan untuk mendaftar secara online bagi pendaftar yang memiliki perangkat HP ataupun tab, silakan dibawa. Jadi tidak serta-merta hanya mengandalkan perangkat yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian akses website ini akan dibantu oleh admin atau operator dalam proses pendaftaran online-nya. Kemudian ada cetak formnya di sini, form pendaftaran online harus mendapatkan form ini untuk dibawa dan ditandatangani. Jadi pendaftar jika belum mendapatkan form pendaftaran online itu jangan pulang dulu, harus sampai selesai. Kemudian membuat surat keterangan zonasi khusus bagi jalur zonasi. Kemudian saat pulang pendaftar harus membawa berkas-berkas ini. Jangan sampai pendaftaran belum selesai sudah pulang duluan, lalu merasa bahwa sudah mendaftar. Ini yang akan merepotkan panitia. Pendaftaran belum selesai langsung pulang dan merasa sudah mendaftar. Ini tidak akan kami layani seperti ini. Kalaupun ada komplain, kami tidak menerima komplain atau keluhan semacam ini. Urutan pelayanan tanggal 6 sampai 8 Juli ini verifikasi. Kami membuka pelayanan bagi para pendaftar mandiri yang mendaftar di rumah, yang tidak mendaftar di sekolah, atau bagi pendaftar yang belum cetak formulir pendaftaran online, kemudian salah input atau data, atau salah jalur, atau tidak lengkap, menambah data, dan seterusnya. Datang, mengambil antrian, kemudian siapkan berkas, memeriksa berkas, cek berkas, lalu cetak form sampai dengan ditandatangani. Dan khusus untuk zonasi harus membuat surat keterangan lokasi bermeterai. Dan ingat, khusus jalur zonasi menyiapkan materai sebanyak 2, materai 10 ribuan 2. Dan ini silakan dibeli, dipersiapkan mulai sekarang supaya nanti tidak kehabisan stok. Kemudian terakhir, boleh pulang ketika sudah membawa tanda bukti pendaftaran online, fakta, dan surat keterangan zonasi bagi yang mendaftar di jalur zonasi. Demikian. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Tolong dipahami baik-baik. Kita tertib, kita ikuti alur dan jadwalnya agar semua proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di konten berikutnya tentang etika dan sopan santun dalam menghubungi pelayan publik. Terima kasih, sampai jumpa.